Hey, selamat datang di Jam Film. Sudah lumayan ya, berminggu-minggu gak upload. Semoga kalian tidak lupa dengan saya. Selamat tahun baru ya guys. Semoga di tahun yang baru ini kita semua bisa bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi. Yang belum ketemu jodoh, semoga dipertemukan jodohnya, ya kan? Untuk kaum-kaum miskin seperti saya, semoga rezekinya semakin dilimpahkan. Amin. Cailah, doa untuk diri sendiri. Baiklah, seperti biasa, kali ini Jam Film kembali hadir dengan membawakan film yang tidak sama sekali menggambarkan tentang kelembutan duniawi. Film kejahatan yang mengisahkan tentang pencurian paling jenius yang pernah dilakukan oleh umat manusia. Inilah Ocean Eleven. Film yang dirilis pada tahun 2001 ini mengisahkan tentang sekelompok orang yang berencana akan merampok tempat perjudian terbesar yang ada di Las Vegas dengan pengamanan yang sangat mustahil untuk dijebol. Penasaran dengan jalan ceritanya? Tidak perlu banyak bicara di awal, mari saya putarkan intronya. Langsung saja, kita dibawa ke sebuah penjara dan diperkenalkan dengan seseorang penipu dan pencuri jenius yang bernama Daniel Ocean yang ditangkap karena sebuah pencurian. Sebenarnya secara teknis dia sengaja membiarkan dirinya ditangkap hanya karena masalah sentimental dan galau karena ditinggal oleh istrinya. Dan di hari itu adalah hari kebebasan sang Daniel Ocean. Singkat cerita, setelah Daniel menghirup udara bebas, di malam itu dia mampir ke tempat perjudian dan bertemu dengan teman lamanya yang bernama Frank. Yang sebenarnya Frank sudah mengganti namanya di kala jam kerja menjadi Raymond. Karena track record atas nama Frank ini cukup buruk, di sini membuat saya mengerti jika Daniel menemui teman lamanya, artinya ia memiliki rencana sesuatu. No, sir, I haven't been drinking. Selanjutnya, kita dibawa ke sisi lain. Kita diperkenalkan dengan seseorang yang sangat mirip dengan saya. Kita panggil saja dia Rusty. Dan di rutinitasnya malam itu, di meja judi ia bertemu dengan Daniel. Di sana dengan mengejutkan, Daniel di putaran awal, ia sudah memasang taruhan yang sangat besar dan sangat tidak lazim dilakukan semua orang di meja judi. Rusty yang sebagai senior di dunia perjudian tersebut memberi arahan kepada yang lain untuk tidak gentar dengan gertakan Daniel dan menyarankan mereka untuk mengikuti taruhan yang Daniel pasang. Dan hasilnya, kartu Daniel memang tertinggi dan ia menang di meja itu. Dan ternyata Rusty dan Daniel berteman satu sama lain. Itu tadi hanyalah trik untuk mengelabui para penjudi-penjudi pemula tersebut. Ternyata Daniel bertemu dengan Rusty tidak lain dan tidak bukan. Daniel memang benar-benar merencanakan sesuatu gerakan di mana dia berniat untuk membobol dan mencuri tempat perjudian terbesar yang ada di Las Vegas dan menyadari bahwa gerakan ini membutuhkan sebuah tim. Karena berangkas yang mereka incar adalah berangkas yang paling sulit ditembus oleh pencuri. Ditambah lagi, kasino itu dimiliki oleh seseorang yang bernama Terry Benedict, seorang yang terkenal jeli dan mematikan. Langsung saja, dengan begitu, Daniel dan Rusty segera membentuk sebuah tim. Dan yang pertama mereka bertemu dengan Ruben. Yang dikarenakan Ruben ini juga memiliki dendam pribadi dengan yang namanya Benedict, dia pun menerima tawaran tersebut. Dan untuk selanjutnya, Ruben akan membentukkan sebuah tim untuk mereka. As nuts as you are. All right, who's in? Frank C is in. We're climbing. Yang selanjutnya, urutan keempat, jelas siapa lagi kalau bukan Frank. Ia akan bisa menyusup sebagai pegawai di tempat kasino target, bisa menjadi seorang bandar. Drivers. I talked to the Malloys yesterday, Mormon twin. fulfilling the hours. Lalu untuk urutan kelima dan keenam ada Malo bersaudara sebagai pengemudi. Waiting, sweetheart, just waiting. Good. All day. I'm gonna get out of the car and I'm gonna drop you like third. Lanjut, untuk kru yang ketujuh bernama Livingstone, seorang hacker paling lihai di dataran Amerika. Ngeri.
Waving it around? Hey, Radio Shack. Dead. No shit. On the job? Lalu yang kru ke-8 adalah Buzzer, sang ahli listrik sebelum dia kenal dan bertemu dengan Tony si Iron Man. You had one job to do. Kru yang ke-9, Yen si penyelinap handal. Lanjut yang ke-10 adalah Saul, pak tua ahli negosiator dan bersilat lidah. Dan yang terakhir, sang ahli copet, dia adalah Linus. Kini tim mereka lengkap 11 orang dan mereka akan mengguncang Las Vegas dengan aksi mereka. Gentlemen, the 3000 block of Las Vegas Boulevard. Dengan berkumpulnya mereka di rumah Ruben, sang otak utama yaitu Daniel akan menjelaskan rencana dan job desk mereka masing-masing. Kasino yang mereka incar adalah kasino terbesar yang terbagi menjadi 3 bagian, dan di dalam sana terdapat brankas yang bernama Bellagio, berlokasi di 60 meter di ruangan bawah, dan semua uang dari 3 blok judi tersebut disimpan di brankas tersebut. Namun semua itu tidak akan mudah dikarenakan sistem pengamanan brankas itu setara dengan sistem keamanan nuklir. Daniel menjelaskan rencananya di mana mereka harus berhasil melewati setiap pintu yang butuh kode 6 digit yang diubah setiap 12 jam sekali. Dan masih banyak lagi halang rintang setelahnya yang harus mereka lewati. Dan di dalam brankas tersebut ketika malam laga tinju akan menyimpan uang sebanyak 150 juta dolar. Dan jika berhasil, uang itu akan dibagi rata dan di malam laga itulah mereka akan beraksi. We get into the cage and through the guards with the guns and into the vault we can't. Reconnaissance. I want to know everything that's going on in all 3 casinos. Dan langsung saja, pergerakan pertama adalah pengintaian. Mulai dari rotasi bandar dan pergerakan troli pengangkut uang, pengamanan dan tetek bengeknya, rute tercepat untuk keluar dari ruang brankas, hingga yang terakhir adalah pergerakan dan aktivitas dari sang bos yaitu sang Benedict itu sendiri. Selanjutnya, gerakan kedua adalah mereka harus menyeting jalur listrik di mana mereka akan mematikan lampu di area target dan itu adalah bagian dari buzzer. Selanjutnya, tugas ketiga adalah peretasan sistem keamanan dan dikarenakan sistem hanya bisa diretas dari jaringan internal saja, maka mau tidak mau, salah satu dari mereka harus menyelinap ke dalam gedung untuk memasang alat di induk sistem. Dan aksi pun dimulai. Copy that, I see them. You were in my face! Into me! You got my balloon boy! Yeah, balloon boy! You're spinning boy! Why do they always paint hallways that? Funny thanks. I need you to move the balloons now. You know what? I'll move the balloons because I have a very... How's reception on those things? Contekan petanya pun hilang dan hampir saja, ya ampun. Fourth for practice. Something like Tugas keempat, mereka harus membangun sebuah replika dari tempat penyimpanan brankas target guna untuk melatih pergerakan mereka agar tidak mengalami kesalahan sekecil apapun. Semua disiapkan, termasuk Saul yang akan menyamar menjadi saudagar kaya pedagang senjata yang tersohor untuk berpura-pura menjadi penjudi di sana yang bernama Lyman Zerga. My name is Lyman Zerga. Okay, tell me about that. Di waktu bersamaan, Linus menjelaskan kepada Rasky tentang apapun aktivitas yang dilakukan Benedict. Dan satu hal yang membuat Rasky terdiam di sana ketika Linus menunjukkan pacar dari Benedict. Now comes the girl. She comes. This is curator. Part of my day.
yaitu wanita yang bernama Tess, mantan istri dari Daniel. Apakah aksi ini Daniel memiliki tujuan pribadi? We have to talk. Okay. Now. Not about her. Or I am walking. I am walking on. Tell me this is not about. Langsung saja, Rusty menemui Daniel dan meminta penjelasan tentang ini. Apakah pencurian ini ada maksud tertentu? Di sana Daniel menjelaskan memang tidak bisa dipungkiri bahwa dia berniat mencuri dua hal dari Benedict, uangnya dan juga Tess. Tapi Daniel berjanji jika rencana yang dijalankan mengalami masalah, Daniel tidak berhak untuk memutuskan langkah. Dan tim pastinya akan lebih memilih uangnya dong. Then I won't be the one that has to make them. How'd she look? Don't believe in weakness. It costs too much. Well, then let me give you a tip. I wouldn't get into. Why, Eddie? Yes, sir. Anything for me? Singkat cerita, di malam itu barulah Saul beraksi dengan profil palsunya yang menyamar sebagai pedagang senjata terkaya nomor 3 di dunia. Cukup mudah untuk mendapatkan akses untuk bisa berbicara dan berbincang-bincang dengan Benedict. Ternyata di perbincangan itu Saul meminta jasa bantuan kepada Benedict untuk menitipkan batu permatanya yang akan datang di hari pertandingan tinju untuk disimpan di tempat berangkas yang Benedict punyai. Yang sebenarnya permata itu adalah bahan peledak. Dan dengan profil miliarder buatan yang Saul punyai, Benedict pun menerima permohonan tolong tersebut. See the people you steal things from? They have insurance. How am I going to get my 5 years back, Danny? You can't. Make a life with someone else, fine. Sedangkan di tempat lain, ternyata Daniel menemui Tess, mantan istrinya, dikala Tess menunggu kedatangan Benedict. Di sanalah Daniel dan Tess berdebat tentang masa lalunya, saling berebut siapa yang salah dan siapa yang meninggalkan. Tetap saja mereka berdua tidak ada yang mau mengalah. Sehingga datanglah Benedict di meja mewah tersebut. Daniel di sana mencoba untuk menormalisasikan pertemuan tersebut, dan tanpa basa-basi, Daniel pun langsung pergi dari sana. Di keesokan harinya, siaran resmi dan hari di mana Benedict akan merobohkan gedung lamanya. Dan akibat guncangan dinamit tersebut merusak settingan saklar listrik yang Basser atur di hari kemarin. Tomorrow day is yours. Do with it what you like. Dan ketika dia mengecek kembali, memang benar beberapa teknisi tengah membenarkan saklar listrik tersebut. Drives to 705. Linus grabs our codes. Di tempat lain, di malam itu mereka tengah melakukan latihan eksekusi dari replika yang mereka buat. Sesama dan sepersis mungkin dengan ruangan yang Benedict punya. Jarak, letak, semuanya disamakan sebaik mungkin oleh mereka. Dan Jin harus benar-benar berhasil dalam setiap lompatan-lompatannya. Namun kocaknya, Basser datang dengan membawa kabar buruk tentang jaringan listrik tersebut. Di sana Basser memiliki solusi dari masalah ini, yaitu mereka harus menggunakan mesin Z, sebuah mesin yang bisa memberikan efek ledakan di sirkuit listrik berjangkauan luas, menggentarkan elektromagnetik yang akan mematikan sumber energi listrik dalam radius ledakannya. Dan bisa diperkirakan seluruh energi listrik Las Vegas akan mati sekitar 30 detik. Langsung saja, tanpa pikir panjang, beberapa kelompok akan mencuri mesin energi Z di salah satu institut besar di California dan langsung pergi ketika mereka berhasil membawa mesin tersebut. Tidak hanya itu, di keesokan harinya, masalah lain telah muncul, di mana akibat Daniel yang menemui Tess di restoran malam kemarin membuat Benedict mencetak selembaran dengan foto Daniel di dalamnya yang bertuliskan bahwa Daniel tidak boleh masuk ke kasinonya. Dengan CCTV di setiap penjuru, akan sangat mudah para petugas keamanan melihatnya di dalam sana dan siap untuk menendang Daniel keluar dari kasino. Di sana, Rusty tahu kenapa ini bisa terjadi. Ini semua karena ulah Daniel sendiri yang mendekati Tess. Daniel juga tidak sadar bahwa selama ini telah dibuntuti oleh Linus. Dengan begitu, Rusty memutuskan untuk Daniel keluar dari operasi dan kelompok ini. Dan tugas Daniel akan digantikan oleh Linus. Meskipun secara teknis ini adalah proyek dari Daniel itu sendiri. Ya ampun.
On a perfectly eager sports fans piling into the MGM Grand and Dan malam operasi pun tiba. Dengan adanya pertandingan tinju akbar yang diselenggarakan di sana, mereka akan melakukan aksi sesuai tugas mereka masing-masing yang sudah mereka latih dengan sangat intensif. Langsung, aksi diawali oleh Soul yang akan masuk dan meletakkan bahan peledak itu ke dalam berangkas Benedict. Namun tololnya, tiba-tiba ada orang yang kenal dengan Soul dan memanggil-manggil namanya. Soul Bloom, is that you? Soul! Soul! Hey! Untung saja, Benedict masih percaya dengan penyamaran Soul. Di lain sisi, Buster akan menyiapkan mesin Z-nya. Sedangkan Malo bersaudara menyamar menjadi pelayan kasino, Linus akan menyamar menjadi komite perjudian Nevada yang berpura-pura akan menangkap Frank yang ceritanya kabur dengan sejumlah masalah di tempat perjudian sebelumnya. Di waktu yang bersamaan, Daniel yang ternyata hadir di tempat itu. Meskipun secara teknis dia dikeluarkan dari tim, Daniel ternyata masih egois ingin merebut tes kembali dari Benedict, yang membuat dia akan ditangkap oleh dua tukang pukul Benedict. Di dalam sana, Malo bersaudara akan membawa tempat uang itu ke gerbang keamanan berangkas yang sebenarnya isi dari lemari besi itu adalah yen. Escalante? Yes. Sheldon Willis, Nevada. I think it'll be better if we speak off the floor. Kembali ke Daniel, dia mengikuti Tis sampai di restoran kasino yang dimana Tis tengah menunggu Benedict untuk menikmati pertandingan tinju yang segera dimulai. Ternyata di sana Daniel hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada wanita yang sebenarnya masih dicintainya dan sedikit mencium pipi Tis di sana, membuat ia dengan sangat mudah tertangkap dua tukang pukul Benedict. You are Frank. Kembali ke Linus yang tengah menyidang Frank di suatu ruangan atas track record kinerja Frank yang tidak punya surat SKCK lagi dan akan memberhentikan Frank dari aktivitas pekerjaannya. Dengan akting Frank marah dan mengejar Linus, di sanalah Linus mendapat kesempatan mendekat ke Benedict dan mencopet catatan kode keamanan berangkas terbaru yang selalu diganti di setiap harinya. Rusty yang berada di monitor lega melihat aksi Linus berjalan lancar. Ditambah Malo bersaudara yang juga berhasil membawa lemari besi itu masuk ke dalam berangkas. Namun di seberang sana, Daniel dibawa ke sebuah ruangan. Dia sadar bahwa ruangan ini tidak ada CCTV, yang artinya tidak ada yang boleh tahu apa yang sedang terjadi di ruangan itu. Datanglah satu tukang pukul pelontos yang menyeramkan di sana dan ternyata itu adalah termasuk rencana dari Daniel yang sudah berunding dengan Rusty. Ini adalah bentuk kejeniusan Daniel memasukkan alibi di dalam alibi. Karena yang pasti Daniel akan menuju ke sebuah tempat. Di sisi lain, Benedict sudah masuk ke tempat duduknya di pertandingan tinju. Dan waktunya untuk Soul pura-pura pingsan karena penyakitnya. Mr. Zerga. Dan Livingston saatnya meretas CCTV yang menyorot ke tempat berangkas. Sedangkan di lift, ketika Linus akan masuk ke ventilasi, lah, plot twistnya adalah Daniel di sana, membuat Linus kaget dengan alibi sisipan ini. Di akhir tenang saja, pasti saya akan jelaskan kenapa alibi sisipan ini harus ada dan harus dirahasiakan dari seluruh tim, khususnya untuk Linus. Rusty dengan sekejap menyamar menjadi dokter panggilan untuk membawa pergi Soul dari sana. Jelas bisa mereka lakukan karena semua jaringan output telepon kasino Benedict sudah diretas oleh Livingston. Kembali ke dalam sana, kini Daniel dan Linus akan beraksi dan masuk lebih dalam untuk menuju berangkas. Dan selanjutnya, bagian buzzer yang akan menyalakan mesin Z-nya untuk membuat efek kejut elektromagnetik agar seluruh jaringan listrik di Las Vegas padam sejenak.
Daniel dan Linus pun berhasil melewati sinar laser pengaman. Sedangkan di luar sana terjadi kericuan di beberapa titik. Kembali ke berangkas, dan kini giliran Yin yang akan beraksi. Ditambah Daniel dan Linus yang berhasil melumpuhkan dua penjaga terakhir mulut berangkas, cukup membuat Yin leluasa untuk memulai aksinya yang pastinya akan sedikit bising. Dan apakah latihan lompatannya di replika akan berhasil di berangkas yang asli? 10 cents is yours. No bad. Hampir saja. Tugas Yin akan memasang bahan peledak di beberapa sisi pintu berangkas. Dan akhirnya mereka berhasil masuk dan siap untuk mengangkut semua uang yang ada di sana. Kembali ke Rusty, melakukan tugas keduanya, di mana dia menelpon Benedict, mengatakan tentang keberhasilannya sebagai seorang perampok yang telah membobol berangkasnya. Langsung saja Benedict mengecek monitornya, dan dengan senang hati Livingstone memperlihatkan siaran CCTV yang sudah ia retas tersebut. Semua menjadi masuk akal di kepala Tess. Tess menyadari bahwa tujuan Daniel mencium pipinya hanyalah untuk memasukkan telepon seluler ke sakunya. Telepon seluler yang akan digunakan Rusty untuk bisa terhubung dengan Benedict. Dengan situasi serunyam tersebut, bukannya Tess punya kesempatan menjelaskan alibi ini ke Benedict, justru Benedict menyuruhnya untuk kembali ke kamarnya. Di sana, Benedict memberi selamat kepada para perampok yang sudah berhasil membobol berangkasnya. Namun, ia tidak menjamin para perampok itu bisa keluar dari kasinonya. Tetapi, bukan Daniel dan Rusty namanya jika tidak punya cara untuk keluar dari sana. Dengan sebuah teknik yang sangat cerdas, Rusty mengatakan bahwa ia akan membawa separuh uang yang ada di berangkas Benedict dan setengahnya lagi akan ia tinggalkan di sana. Dengan jaminan, biarkan kelompok Rusty keluar dengan selamat hingga sampai mobil van dan kabur. Karena jika tidak, Rusty akan meledakkan seluruh berangkas dan juga akan meledakkan uang yang ada di tas tersebut. Dan pastinya akan membuat Benedict jika tidak menurut. Benedict akan kehilangan semua uangnya. Dan jika menurut, setidaknya Benedict masih memiliki separuh dari total uang yang ada di berangkasnya. Namun, tanpa disangka, Tess menemukan Rusty yang tengah asik menelpon Benedict. Namun di dalam sana Benedict tidak mau mengalah. Dia akan menelepon polisi untuk menghentikan pencurian ini dan mengelabui Rusty bahwa ia setuju dengan kesempatan yang ditawarkan Rusty. Dan sebenarnya di sana Tess hanya menanyakan di mana Daniel berada. Fantastic. 6 bags into the vault. Rule pelarian yang ditawarkan Rusty adalah anak buah Benedict akan membawakan 6 kantong berisi uang sebesar $80 juta masuk ke dalam lift dan akan naik ke ruang kasir. Dan di dalam perjalanan, Rusty menegaskan jangan berani-berani untuk menukar tas berisi uang itu, karena dengan sekejap Rusty akan meledakkan uang yang ada di berangkas dan uang yang ada di dalam tas tersebut. Jadi untuk membawa 6 tas itu ke dalam mobil van harus benar-benar lancar dan Benedict harus menurut, sampai dipastikan semua aman hingga mereka yang ada di dalam dan si supir berhasil kabur dan tak ada pengejaran. Maka berangkas dan sisa uang Benedict akan tetap aman. Namun Benedict sesungguhnya tidak akan melepaskan mereka karena SWAT akan datang dan siap meringkus 3 orang yang masih terpantau di dalam ruangan berangkas. Dan saatnya Benedict mengancam balik karena apapun cara yang mereka sekarang lakukan, yakinlah bahwa mereka tidak akan pernah bisa kabur darinya. Dan Benedict siap untuk memberi instruksi penyergapan 3 perampok yang masih sibuk memasang bom di dalam ruangan berangkas. Dan akhirnya tim SWAT menyergap. Yang sesungguhnya memang benar, berangkas telah diledakkan, membuat nafas Benedict sesak karena uangnya pasti hangus di dalam berangkas sana. Lanjut di luar sana, pasukan Benedict terus mengikuti mobil van yang membawa sisa uang Benedict hingga sampailah mereka di lapangan udara dan van pun berhasil disergap. Tapi
Mobil itu hanya dikendalikan robot remote. Dan sesudahnya meledak, ternyata isi dari van itu, tas-tas yang dimasukkan ke dalam sana oleh anak buah Benedict hanyalah berisikan tumpukan brosur layanan uprut dari distrik prostitusi. Walsh. Di sanalah Benedict menyadari alibi ini. Dia menyuruh asistennya untuk memutar ulang rekaman CCTV di monitornya. Dan ternyata mendapati sebuah fakta bahwa di rekaman CCTV-nya, tempat brankas itu tidak ada tulisan Bellagio di lantainya yang baru saja dibuat beberapa hari kemarin. Yang artinya sebenarnya monitor CCTV yang mereka pantau dari tadi hanyalah rekaman dari replika ruang brankas dari yang tim Daniel buat. Ngeri! Di sini dijelaskan bahwa saluran panggilan output dari tempat kasino Benedict memang sudah diretas, yang otomatis panggilan polisi yang Benedict buat bermuara ke radio komunikasi Livingstone. Dan para tim SWAT yang baru saja tadi ada di sebelah Benedict adalah kelompok Rusty yang tengah menyamar. Di aksi tembak-tembakan yang Benedict dengar tadi hanyalah aksi rekaan yang dibuat oleh Rusty. Dan pada akhirnya mereka dengan santai keluar membawa tumpukan uang yang sebelumnya mereka sembunyikan di jalur kasino, masuk ke dalam mobil SWAT dan pergi dengan santai. Kenapa santai? Karena di situasi ini Benedict masih terfokus dengan tipuan rekaman CCTV tanpa mengetahui alibi dari sisi peretasan saluran telepon polisi dan tim SWAT yang datang tersebut. Lalu Benedict teringat dengan Daniel yang ditangkapnya tadi dan langsung saja mengecek di ruang di mana Daniel dihajar. Dan sangat mengejutkan, Daniel berada di sana dan si tukang pukul jadi-jadian tersebut masih melakukan tugas aktingnya dengan sangat sempurna. Dengan dingin, Benedict mencoba mengintimidasi Daniel dengan pertanyaan apakah Daniel terlibat di aksi ini. Dan dengan akting yang cukup bagus, Daniel berhasil meyakinkan Benedict untuk benar-benar percaya jika Daniel tidak terlibat di perampokan ini. Lalu, tiba-tiba Tess mendapatkan telepon entah dari mana. Ya pastinya dari Livingstone, yang menyuruh Tess untuk mengganti saluran monitor yang ada di dalam kamarnya. Dan di sanalah dia melihat siaran CCTV include audio yang bisa Tess dengar dengan jelas. Dengan sengaja, Daniel melakukan komunikasi dengan Benedict, mengece tentang Benedict yang berhasil dirampok, membuat kembali Benedict terpancing. Dan di sana Daniel memberikan sebuah penawaran. Daniel bisa saja membantu Benedict untuk menemukan perampoknya, namun dengan syarat apakah Benedict bersedia untuk melepas Tess dari sisinya. Dan tanpa ragu, Benedict menjawab bersedia, karena dia lebih memilih uangnya daripada seseorang wanita biasa seperti Tess. Yang otomatis, ucapan itu cukup didengar oleh Tess dengan sangat jelas. Dan dia tahu sesungguhnya bagaimana starta dia di mata Benedict. Tess pun langsung pergi dari sana. Daniel lebih menjelaskan cara Daniel untuk menemukan siapa yang mencuri uang Benedict dengan link dan juga kenalan perampok besar yang dia kenal. Dan orang yang Daniel kenal itu cukup taji karena siapapun yang merampok di wilayah Amerika Barat pasti orang itu tahu. Di sana Daniel pun diantar keluar. Namun tetap saja Benedict akan menelpon polisi karena jelas Daniel sudah melanggar syarat pembebasannya, membuat onar dan menerobos masuk ke tempat hiburan yang notabene ia sudah dilarang untuk masuk. Tess. Di luar sana, Tess dengan gamblang menjelaskan kesakit hatiannya kepada Benedict. Inilah akhirnya Benedict kehilangan semuanya. Para tim berhasil membawa kabur uang dalam sangkar sistem yang katanya mustahil untuk ditumbangkan tersebut. Dan Tess mengejar Daniel yang diseret polisi di luar sana. I knew what I was doing. Will you be? Memberikan ucapan bahwa semua penilaian Tess kepada Daniel selama ini salah. Daniel lah orang yang akan selalu mencintai Tess tanpa syarat. Dan Daniel hanya akan ditahan selama 3 hingga 6 bulan karena melanggar syarat kebebasan.
Disinilah semuanya jelas. Kenapa alibi sisipan ini harus ada dan harus dijalankan oleh Daniel seorang. Karena memang sesuai dengan tujuan Daniel, dia akan mencuri dua hal dari Benedict, uang dan juga perempuan yang ia cintai, tanpa merusak informasi yang sudah mereka bentuk. Dan kenapa harus dirahasiakan dari Linus? Karena Rusty ingin membuat Linus terpaksa dan yakin untuk menggantikan tugas penyamarannya menjadi petugas komite yang mencari Frank dan mencopet catatan kode di kantor Benedict. Awalnya itu adalah tugas dari Daniel, dikarenakan ada tes di sana, semua rencana harus dirombak. Begitu. 6 bulan kemudian, Daniel telah selesai menjalani hukuman bersyaratnya. Dijemput oleh Rusty di sana. Dan yang lebih spesial, ada Tess yang juga ikut menjemputnya. Cinta yang pecah kini telah berhasil terhubung kembali. Namun tanpa diketahui oleh mereka, ternyata ada 2 anak buah Benedict yang mengikuti mereka. Yang artinya film ini akan berlanjut ke sequel berikutnya. Dan film pun tamat. Baiklah, ending yang sangat brilian. Pesan dari film ini adalah tim yang solid akan selalu menjadi pemenang. Pesan apa ini? Baiklah, sekian dari Jam Film, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.